Kita mesti balik ke ide awalnya dulu. Ini mumpung kita masih punya waktu. Di dalam dua buku yang pertama yang putih itu ditulis oleh Pak Prabowo cukup lama. Paradoks Indonesia dan solusinya. Yang kedua strategi transformasi bangsa. Dan yang biru itu kebetulan buku saya, trilogi. Karena dulu saya pernah memimpin DPR bidang Kesra. Jadi saya menulis 3 buku untuk merekonstruksi kesejahteraan di Indonesia. Nah, kira-kira janji kampanye Pak Prabowo itu datang dari buku ini. Dan yang paling kuat, kalau kita baca semua buku Pak Prabowo, itu 2 saja pikirannya yang paling menonjol. Pertama adalah mengatasi kebocoran. Ini yang paling kuat dan Bapak Ibu sekalian hari-hari ke depan akan melihat itu semakin kuat. Karena itulah yang berulang-ulang beliau tulis, bahkan pernah sampai ramai karena dia menganggap membesar-besarkan angka kebocoran. Padahal itu kutipan lama dari Pak Cum, dari Pak Mitro. Tahun 91 beliau berpidato di Surabaya, 91 atau 84 saya lupa itu, 84 kalau tidak salah. Beliau berpidato tentang kebocoran APBN 30%. Dan sekarang ditambah lagi dengan kebocoran-kebocoran lain, khususnya sumber daya alam, yang sedang beliau konsolidasikan sebagai program intinya. Kebocoran di dalam APBN harus dihentikan dan kebocoran di luar APBN harus dihentikan dengan segala cara. Hari-hari ke depan kita akan menyaksikan itu. Yang kedua adalah, kalau ini sisi pemasukan, yang kedua adalah di sisi pengeluaran, inti dari gagasan beliau adalah mengakhiri gap dan kemiskinan. Karena kita tahu ini buku ini penuh dengan gambar, nanti teman-teman Kata Data bisa mengeksplor bagaimana kritik beliau tentang 1% menguasai 36% tanah atau bahkan 60% tanah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga 2 kombinasi policy inilah nanti yang melahirkan begitu banyak institusi-institusi baru. Danantara misalnya itu kan konsolidasi aset di luar APBN. Gitu. Kementerian Perumahan itu sebenarnya mengeksekusi satu program yang dianggap kok sulit banget menyelesaikannya di negara kita ini. Kita sudah swasembada sandang karena semua orang udah pakai baju. Ya. Swasembada pangan beliau selesaikan sekarang ini dengan memberikan otoritas yang kuat kepada Kementerian Pertanian. Sampai-sampai kemarin Kementerian Pertanian hampir saja mengambil direktorat air dari PU karena ada kritik kepada PU bikin bendungan tanpa irigasi gitu. Dalam rangka ini pangan ini. Karena kita negara besar, ketahanan Indonesia ditentukan oleh apakah kita sanggup memberi makan rakyat atau tidak. Kalau rakyatnya makan setiap hari nggak akan ada pergolakan politik. Mau perang orang di luar silakan, tapi kalau rakyat kita makan tidak ada masalah, kalau swasembada. Tapi kalau perut rakyat ini tergantung kepada bangsa lain, itu yang dianggap oleh beliau berbahaya. Swasembada pangan kita kejar. Bahkan turunannya swasembada pangan kemudian adalah terkait tadi itu keseimbangan, itu maka ada gerakan makan bergizi. Karena diidentifikasi salah satu sebab dari ketimpangan ini adalah karena ada orang yang kurang gizi, lalu kemudian kemampuannya untuk memahami ilmu pengetahuan dan sebagainya sulit, menciptakan ketimpangan di kemudian hari.